Perang Turki Seljuk Bizantium, Pertempuran Manzikert bagian pertama. Setelah pertempuran di Kapetron, situasi di timur Anatolia kembali stabil. Tidak ada lagi kontak senjata antara pasukan Bizantium melawan Turki Seljuk. Stabilitas itu hanya bertahan selama 1 dekade. Kontak senjata kembali berlangsung sehingga meningkatkan ketegangan politik dan militer di timur Anatolia. Tahun 1054, pasukan Turki Seljuk melakukan pengepungan Manzikert. Bizantium yang telah memperkuat pertahanan perbatasan Anatolia pasca pertempuran Kapetron berhasil menghalau pasukan Turki Seljuk. Gagal di Manzikert, Turki Seljuk melancarkan serangan ke Kaisarea tahun 1067. Jatuhnya Kaisarea berhasil memprovokasi penguasa Bizantium, Romanos IV Diogenes, untuk melancarkan kampanye militer. Pergerakan Turki Seljuk berlanjut ke pengepungan Iconium. Tahun 1069, Iconium menjadi kemenangan Bizantium atas Turki Seljuk. Puncak pertempuran sekaligus aksi militer yang akan menentukan nasib Anatolia berlangsung pada tahun 1071, sebuah pertempuran yang berlangsung di Manzikert. Tahun 1068, Romanos IV Diogenes dilantik sebagai Kaisar Bizantium. Dia seorang ahli militer yang saat itu memiliki ambisi merebut kembali provinsi Syria. Namun, Bizantium telah dihadapkan dengan kekuatan Turki Seljuk yang terus melancarkan serangan. Situasi yang membuat timur Anatolia terus bergejolak. Sedangkan Turki Seljuk dipimpin oleh Alp Arslan, penguasa kedua setelah Tugrulbek. Alp Arslan naik tahta pada tahun 1063 Masehi atau 455 Hijriah. Romanos IV Diogenes sempat mengadakan perjanjian damai dengan Alp Arslan pada tahun 1069. Perjanjian ini diperbarui pada bulan Februari 1071. Pembaharuan perjanjian damai tersebut membuat Alp Arslan mengarahkan pasukannya ke utara Syria dengan target mencapai Mesir. Ketika Alp Arslan mencapai Aleppo, Romanos IV Diogenes membawa kontingennya meninggalkan Konstantinopel menuju timur Anatolia. Dari Konstantinopel, Romanos IV membawa pasukan yang terus bertambah selama perjalanan. Pasukan Romanos IV terdiri dari unit-unit tentara profesional yang berjumlah 5.000 personel. Pasukan ini melibatkan unit-unit lama seperti Heteria, Skolai, dan Straelati. Romanos IV Diogenes juga merekrut pasukan dari para petani dan pengawal penguasa perbatasan. Kekuatan Bizantium terus bertambah dari tentara bayaran Franka dan Normandia. 2 unit tentara bayaran ini dipimpin oleh Rossel de Bailleul. Tambahan pasukan juga diperoleh Romanos IV dari penguasa Antioquia. Pasukan tersebut terdiri dari unit-unit infanteri. Sementara itu, beberapa pasukan berkebangsaan Turki seperti Uz dan Pecenek telah bergabung dengan Romanos IV. Menyusul kemudian tentara bayaran dari Bulgaria. Mendekati Manzikert, kontingen pasukan dari Armenia dan Georgia memperkuat barisan Romanos IV Diogenes. Dan di dalam pasukan Bizantium terdapat unit pengawal elit Varangian Guard. Dokumentasi sejarah menyebutkan keseluruhan pasukan yang menyertai Romanos IV Diogenes berjumlah antara 60 hingga 70.000 personil. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa Bizantium membawa hingga 300.000 personil. Sedangkan di pihak Turki Seljuk, tidak ada dokumentasi resmi berapa personel yang terlibat dalam pertempuran Manzikert. Sumber-sumber sejarah militer pertengahan hanya menyebutkan kisaran antara 30 hingga 50.000 personel. Kesepakatan ahli sejarah militer pertengahan hanya menyebutkan bahwa jumlah pasukan Romanos IV Diogenes jauh lebih besar daripada Alp Arslan. Alp Arslan saat itu berada di Aleppo, posisi yang jauh dari Manzikert. Pergerakan Bizantium yang mengarah ke timur Anatolia berhasil diketahui oleh intelijen Turki Seljuk. Informasi intelijen itu direspon cepat oleh Alp Arslan. Seluruh kontingennya dibawa kembali ke timur Anatolia, mencegat kontingen Bizantium. Bulan Juni 1071 Masehi, kontingen Romanos IV Diogenes mencapai kawasan Theodosiopolis. Beberapa perwira pentingnya menyarankan agar kontingen segera memasuki wilayah Turki Seljuk sebelum Alp Arslan menyadari kedatangan mereka. Beberapa perwira lainnya menyarankan Romanos IV agar memperkuat pertahanan dan menunggu kedatangan musuh.
Romanus IV memutuskan bergerak semakin mendekati wilayah Turki Seljuk. Dia beranggapan Alp Arslan berada dalam posisi yang masih jauh. Parade Bizantium memasuki kawasan Danau Van dan semakin dekat dengan Manzikert. Romanus IV sama sekali tidak mengetahui bahwa kontingen Turki Seljuk telah mengambil posisi di kawasan tersebut. Bizantium tidak menyadari bahwa pergerakan mereka telah dipantau oleh unit-unit intelijen Turki Seljuk. Dari pinggiran Manzikert, Romanus IV Diogenes membagi pasukannya menjadi dua. Joseph Tarkaneotes dengan membawa beberapa pasukan reguler, Varangnya, Pacenek dan Frank diperintahkan bergerak ke arah benteng Clear. Romanus IV Diogenes dengan sisa pasukan bergerak memasuki Manzikert. Sementara Romanus IV membagi pasukannya, Alp Arslan telah mengambil posisi. Sebagian besar pasukan Turki Seljuk adalah unit kavaleri. Beberapa sumber sejarah menyebutkan kekuatan kavaleri Turki Seljuk mencapai 30.000 personel. Perang Turki Seljuk Bizantium, Pertempuran Manzikert bagian 2. Menjelang akhir bulan Agustus 1071 Masehi atau tahun 463 Hijriah, dua pasukan telah bersiap di sekitar Manzikert. Meskipun telah siaga dalam posisi tempur, Romanus IV masih belum mengetahui Alp Arslan telah menunggunya. Sebelum mengarahkan pasukannya ke medan pertempuran, Alp Arslan menyampaikan pidato dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Pidato tersebut merupakan penggugah semangat bagi pasukan Turki Seljuk. Pakaian putih yang digunakan Alp Arslan merupakan tanda bahwa pemimpin Turki Seljuk siap mati dalam pertempuran. Pada 23 Agustus, Romanus IV Diogenes membawa pasukannya memasuki Manzikert. Tidak ada hambatan apapun kecuali serangan kecil-kecilan dari kavaleri pemanah Turki Seljuk. Situasi itu membuat Romanus IV yakin bahwa tidak ada pasukan Turki Seljuk di sekitar tempat itu. Sementara itu, separuh pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Joseph Tarkaneotes kehilangan kontak dengan Romanus IV. Dokumentasi sejarah versi Muslim menyebutkan bahwa pasukan Tarkaneotes telah dihancurkan oleh kavaleri Turki Seljuk. Sedangkan beberapa sumber dari ahli sejarah barat menyebutkan bahwa Tarkaneotes melarikan diri setelah bertemu pasukan Alp Arslan. Banyak yang meragukan hal tersebut mengingat reputasi para jenderal Bizantium. Romanus IV berusaha memanggil pasukan Tarkaneotes, namun tidak ada respon. Hingga beberapa hari di Manzikert, Romanus IV belum menyadari bahwa separuh kontingennya telah hilang. Sehari setelah memasuki Manzikert, unit Bizantium yang dipimpin Nikiforos Prienios bertemu dengan pasukan Alp Arslan. Mereka segera mundur dari Manzikert. Romanus IV tidak mempercayai bahwa pasukan Turki Seljuk itu merupakan kontingen utama yang dipimpin Alp Arslan. Karena itulah, dia mengirimkan unit Armenia dan sebagian kecil kavaleri yang dipimpin Basilakes. Kesalahan informasi itu membuat pasukan Basilakes tidak mampu berbuat banyak. Seluruh pasukannya tewas dan Basilakes menjadi tawanan perang. Romanus IV Diogenes akhirnya menyadari bahwa pasukan di depannya adalah kontingen utama Alp Arslan. Dia langsung membentuk formasi dan bersiap dalam pertempuran terbuka. Sayap kiri Bizantium yang dipimpin Braienios dikirim ke garis depan. Sempat terjadi pertempuran dan Braienios terpaksa mundur. Ketika malam, pasukan garis depan Turki Seljuk bersembunyi di perbukitan. Strategi ini untuk mencegah serangan balik Bizantium. Romanus IV Diogenes masih berusaha memanggil pasukan Tarkaneotes. Namun, upaya tersebut sia-sia. Separuh kontingen Bizantium itu tidak jelas keberadaannya. Pada 26 Agustus, Romanus IV membentuk formasi tempur. Pasukannya dibagi dalam 3 kolom. Sayap kanan dipimpin oleh Theodore Aliates dan sayap kiri oleh Nikiforos Prienios. Sedangkan kolom sentral dipimpin langsung oleh Romanus IV. Sedang di belakang pertahanan, Romanus IV menempatkan unit pasukan cadangan dipimpin oleh Andronikos Doukas. Alp Arslan yang sudah mengetahui pergerakan Bizantium segera membentuk formasi bulan sabit. Formasi tersebut membentang hingga 4 km. Pertempuran dimulai dengan serangan terhadap pasukan Bizantium dari unit-unit kavaleri pemanah yang berada di sayap.
Ketika Bizantium sudah dalam jarak tempur, sentral pasukan Turki Seljuk bergerak mundur. Hal ini membuat pasukan Bizantium semakin maju ke depan. Sedangkan pada kedua bulan sabitnya, pasukan Turki Seljuk semakin merapat sehingga mengepung Bizantium. Pertempuran Manzikert tidak mudah bagi kedua belah pihak. Memanfaatkan keunggulan jumlah, Bizantium terus menekan dan mengambil inisiatif serangan. Pergerakan kavaleri pemanah Turki Seljuk berhasil menjatuhkan banyak korban jiwa di kedua sayap Bizantium. Pertempuran berlangsung hingga malam hari. Romanos IV memutuskan menarik pasukannya dan menyudahi pertempuran. Perintah Romanos IV sepertinya tidak sampai ke sayap kanan pasukannya. Di kegelapan malam, pertempuran terus berlanjut. Pertempuran di sisi kanan Bizantium itu berakhir dengan kehancuran mereka. Sementara itu, pasukan cadangan Bizantium mengabaikan perintah Romanos IV untuk menutup pergerakan mundur pasukan garis depan. Doukas justru membawa pasukannya kembali ke camp di luar Manzikert. Di garis depan, Bizantium dipaksa terus bertempur di semua lini. Pasukan Turki Seljuk yang mulai berada di atas angin terus menyerang Bizantium. Sayap kiri Bizantium mampu bertahan lebih lama dalam pertempuran. Namun, sayap kiri Bizantium yang dipimpin Bryennios itu akhirnya harus bernasib sama seperti sayap kanan mereka. Pertempuran menyisakan di sentral pasukan pengawal dan garda Varangian bersama Kaisar Romanos IV Diogenes terkepung di pusat pertempuran. Menjelang fajar, seluruh pasukan inti Bizantium telah dihancurkan. Kaisar Romanos IV Diogenes tertangkap dan menjadi tawanan perang. Pasukan Bizantium yang selamat memilih melarikan diri. Sebagian besar mereka adalah dari kalangan petani dan pengawal perbatasan. Dalam sejarah perang Bizantium melawan pasukan Muslim, Romanos IV Diogenes menjadi satu-satunya kaisar yang menjadi tawanan perang. Alp Arslan memperlakukan Romanos IV Diogenes dengan baik. Dalam masa penahanan tersebut, Alp Arslan melakukan negosiasi dengan Romanos IV. Negosiasi dua pemimpin itu berhasil menyepakati bahwa Antioquia, Edessa, Hierapolis, dan Manzikert akan diserahkan kepada Turki Seljuk. Selain itu, Romanos IV bersedia membayar 10 juta keping emas untuk penebusannya. Setelah tercapai kesepakatan, Alp Arslan memberikan pengawalan kepada Romanos IV untuk kembali ke Konstantinopel. Kekalahan dalam pertempuran Manzikert memberikan pukulan telak bagi kekuatan militer Bizantium. Seorang ahli sejarah barat menyatakan bahwa Manzikert merupakan bencana terbesar Bizantium dalam 7,5 abad keberadaannya.